Pada tahun 1850, ilmuwan Prancis Auguste Mariette pergi ke Mesir untuk mencari manuskrip, tapi secara tidak sengaja menemukan kepala Sphinx yang mencuat dari bukit pasir. Dia membersihkan pasir dan mendapati bahwa Sphinx itu menjaga jalan masuk ke sebuah konstruksi bawah tanah. Beberapa bulan kemudian, ia akhirnya memasuki Serapeum Saqqara. Di dalamnya ia menemukan sebuah sarkofagus granit besar dengan sisa-sisa 64 lembu jantan. Para ilmuwan masih kagum dengan teknologi yang digunakan orang Mesir kuno untuk mengangkut kotak-kotak besar itu. Serapeum dibangun sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Ini adalah makam bawah tanah yang dibangun untuk menghormati lembu jantan Apis yang suci di Mesir kuno. Makam ini memiliki lorong panjang, hampir 150 meter dengan ruangan batu raksasa di kedua sisinya. Beberapa sarkofagus memiliki berat rata-rata 50 mobil, dan semuanya dibuat sangat presisi dengan sudut tepat 90 derajat. Sarkofagus ini dihias indah dengan hieroglif dan ukiran yang menceritakan tentang kehidupan dan pentingnya lembu jantan Apis. Sekarang ada 24 sarkofagus yang tersisa. Di Mesir kuno, lembu jantan Apis adalah hewan sangat istimewa yang dihubungkan dengan dewa Ptah. Mereka berpikir lembu jantan ini membawa semangat dan kebijaksanaan Ptah, membantu Firaun, dan melindungi orang-orang Mesir. Para pendeta mencari tanda khusus pada lembu jantan muda untuk menemukan lembu Apis. Ini bisa berupa segitiga putih di dahinya yang melambangkan cahaya ilahi, bentuk di punggung mirip sayap burung nasar, dan bentuk skarab di bawah lidahnya yang melambangkan kelahiran kembali. Jika seekor lembu jantan memiliki tanda-tanda ini, mereka percaya ia telah dipilih oleh Ptah dan memperlakukannya seperti bangsawan. Lembu jantan yang terpilih tinggal di kuil khusus di Memphis, kota tempat mereka menyembah Ptah. Mereka menerima perawatan dan persembahan terbaik dari para pengunjung yang menginginkan berkah. Ketika lembu Apis mati, ia diperlakukan dengan sangat terhormat dan dimumikan. Ketika Mariette memasuki Serapeum, ia melihat jejak roll di lantai galeri dan menemukan 2 derek kayu horizontal. Masing-masing memiliki 8 tuas. Belakangan, penjelajah lain melihat rel ganda. Ruang-ruang pemakaman itu lebih rendah dari lantai lorong. Untuk memasukkan kotak-kotak itu ke tempatnya, para pekerja mengisi ruang-ruang itu dengan pasir sehingga sarkofagus dapat didorong lurus. Kemudian mereka perlahan menyingkirkan pasir untuk menurunkan kotak-kotak itu ke dalam ruang yang digali sempurna di batuan dasar. Sebuah tanda batu berukir yang ditemukan di Serapeum menyebut bahwa butuh waktu 28 hari untuk menempatkan satu sarkofagus dan tutupnya pada masa Ptolemeus kedua. Presisi yang sangat akurat dari sarkofagus dengan sudut 90 derajat juga memiliki penjelasan. Orang-orang Mesir kuno menulis teks, atau lebih tepatnya papirus, tentang geometri sejak lama. Hal ini menunjukkan bahwa mereka mengetahui perkiraan angka pi dan dapat menghitung volume piramida dengan bagian atasnya dipotong. Jika mereka bisa mengetahui matematika rumit pada masa itu, masuk akal jika mereka juga mampu mengukir permukaan yang datar sempurna 500 tahun kemudian. Semua ini terdengar cukup masuk akal, tapi beberapa berpikir ada hal yang tidak masuk akal di sini. Ukuran kotak-kotak itu jauh lebih besar dari ukuran lembu, sedangkan mereka mengubur Firaun di dalam peti mati kecil yang hampir tidak muat untuk tubuh mereka. Sarkofagus terbuat dari granit dengan ketelitian yang luar biasa, padahal bisa saja menggunakan batu kapur yang akan membuat segalanya lebih mudah. Pengangkutan kotak-kotak ini tampaknya cukup sederhana, tapi hanya dalam teori. Jika satu orang mampu menarik sekitar 440 pon, maka setidaknya dibutuhkan 250 orang untuk menarik satu kotak. Terowongan di Serapeum sangat sempit, hanya sekitar 0,6 meter lebih lebar dari kotak-kotak itu sendiri. Tidak mungkin ratusan orang bisa masuk ke ruang sempit itu untuk menarik kotak-kotaknya. Dan bahkan jika mereka melakukannya, bagaimana cara mereka memutar kotak di koridor yang sempit, menurunkannya ke dalam ceruknya, dan menempatkannya dengan sempurna di tengah? Entah bagaimana, mereka melakukan hal ini sebanyak 24 kali, dan setiap kotak berada tepat di tengah. Ditambah lagi, ruangan itu berdebu, dan tidak ada tanda-tanda jelaga dari lampu. Ini berarti mereka pasti bekerja dalam keadaan nyaris gelap gulita. Kegunaan sebenarnya dari kotak-kotak itu juga bisa berbeda. Dahulu kala, bahkan sebelum Firaun Mesir berkuasa, masyarakat setempat sudah mengetahui cara menggunakan fermentasi. Hal ini terjadi ketika organisme kecil yang disebut ragi memakan bahan-bahan tertentu, seperti pati dan mengubahnya menjadi gas dan etanol. Jadi seseorang di Mesir kuno
mungkin menaruh makanan seperti jelai, roti, dan bahkan daging di dalam kotak batu raksasa, lalu menutupnya rapat-rapat dengan penutup yang berat. Kotak batu yang diukir dari granit ini dibuat dengan sangat teliti, sehingga hampir tersegel rapat, sehingga tidak ada yang bisa keluar darinya. Saat ragi di dalam kotak mulai bekerja, ia menciptakan lebih banyak gas CO2. Hal ini membuat tekanan di dalam kotak. Kotak granit itu sangat kuat dan dapat menahan tekanan lebih besar daripada yang mampu ditahan oleh ban mobil. Ketika granit mendapat tekanan sebesar itu, kristal-kristalnya menghasilkan muatan listrik yang sangat kecil. Efek ini mungkin karena granit mengandung kuarsa, bahan yang bereaksi terhadap tekanan dengan cara ini. Proses ini juga membutuhkan daging atau bagian tubuh hewan, mungkin untuk membantu ragi tumbuh lebih baik. Daging mengandung asam oleat yang dibutuhkan ragi untuk terus tumbuh dan bertahan dari efek buruk etanol yang dihasilkannya. Karena tekanan di dalam kotak terus bertambah, kombinasi gas dan listrik membuat kotak-kotak ini tidak hanya menjadi lemari es kuno, tapi juga sistem energi yang kuat. Seiring waktu, tekanan di dalam menjadi begitu kuat sehingga bisa mendorong tutupnya terbuka dan gas akan keluar dengan letupan. Tapi ketika orang-orang menemukan kembali Serapeum pada tahun 1850-an, mereka menemukan gambar-gambar tua yang menunjukkan tumpukan batu di atas beberapa tutup kotak. Jadi seseorang di masa lalu mungkin coba membuat tutupnya lebih berat dengan menambahkan beban ekstra agar mempersulit tekanan gas mendorongnya terbuka. Beban ekstra ini juga berarti kristal kuarsa dalam granit bisa terus menghasilkan lebih banyak listrik di bawah semua tekanan itu. Jika seseorang membuka salah satu kotak batu ini ribuan tahun kemudian, ia hanya akan menemukan tulang-tulang sapi jantan yang diletakkan di dalam kotak. Dan itulah yang ditemukan Mariette pada tahun 1850-an. Mereka membuka Serapeum untuk pengunjung segera setelah penggalian pertama pada paruh kedua abad ke-19. Pangeran Wales bahkan pernah makan siang dengan para tamunya di salah satu sarkofagus. Pasir dan gempa bumi membuat situs itu tidak dapat diakses untuk beberapa waktu. Tapi sekarang, kamu dapat mengunjunginya lagi dan coba memecahkan misteri itu sendiri. Dengan teknologi baru, kita bisa mendapat jawaban atas banyak misteri sejarah lainnya dalam waktu dekat. Sebuah tim ilmuwan di Field Museum of Natural History Chicago baru-baru ini menggunakan pemindai CT khusus untuk mempelajari lebih lanjut tentang mumi Mesir kuno tanpa membukanya. Mereka dengan hati-hati memindahkan 26 mumi dengan gerobak khusus ke tempat parkir, di mana pemindai telah menunggu. Dibutuhkan ribuan gambar sinar X yang mendetail dari setiap mumi dan peti mati mereka. Ketika semua gambar digabungkan, tercipta gambar 3D yang menunjukkan apa yang ada di dalamnya, kerangka, dan beberapa artefak. Para ilmuwan berharap gambar-gambar ini akan membantu mereka memahami praktik pemakaman Mesir kuno lebih dari 3.000 tahun lalu. Meskipun proses pemindaian hanya memakan waktu 4 hari, mungkin dibutuhkan waktu 3 tahun untuk mempelajari semua data. Namun para ilmuwan berhasil mempelajari beberapa detail pribadi tentang mumi-mumi tersebut. Salah satu mumi yang paling populer di museum ini adalah Lady Ceneta. Ia adalah seorang wanita yang hidup pada masa Mesir kuno sekitar 3.000 tahun yang lalu. Sepertinya dia meninggal pada akhir usia 30-an atau awal 40-an. Agar memastikan tubuhnya terlihat lengkap untuk kehidupan selanjutnya, para pembalsem menaruh isian di lehernya agar tidak runtuh. Mereka juga menempatkan mata buatan di rongga matanya agar dia memiliki mata di alam berikutnya. Dia dibungkus dengan kain linen mewah dan ditempatkan dalam peti mati yang dihias dengan indah. Hasil pemindaian menunjukkan peti mati itu dibuat dengan celah di bagian belakang yang digunakan para pembalsem untuk menyesuaikan tubuhnya. Ada juga beberapa detail artistik di permukaannya, seperti tanda pada lututnya. Sepertinya makamnya setara dengan mobil mewah kelas atas. Kebanyakan orang tahu bahwa piramida dibangun sebagai makam agung bagi para Firaun, dirancang untuk memastikan perjalanan yang mulus ke akhirat. Piramida Agung Giza misalnya dibangun untuk Firaun Khufu, tapi banyak orang tidak tahu bahwa tren pembangunan piramida dimulai dari sini dengan piramida Djoser sekitar 4.700 tahun yang lalu. Bangunan masif ini dibangun untuk Firaun Djoser, penguasa dari dinasti ketiga Mesir. Bangunan ini menjulang setinggi 6 lapis di atas tanah dan tingginya sekitar 60 meter. Saat ini kita menganggapnya sebagai proyek arsitektur yang fenomenal.
Tapi bagi orang Mesir kuno, piramida Djoser ternyata lebih dianggap eksperimen besar-besaran, bisa dibilang sebuah uji coba untuk menyempurnakan kemampuan membangun mereka sebelum beralih ke piramida yang lebih ambisius. Menggapai pencapaian baru memang menyenangkan, tapi misteri yang sebenarnya adalah apa yang ada di bawah tanah. Dalam labirin bawah tanah piramida ini, terdapat jaringan terowongan yang membentang sepanjang 5,5 kilometer. Beberapa peneliti percaya terowongan-terowongan ini mungkin merupakan bagian dari sistem air canggih yang dapat mengubah pandangan kita tentang konstruksi piramida. Yuk kita bahas tentang kompleks besar yang terletak di Saqqara ini. Di sekeliling piramida terdapat apa yang dikenal sebagai parit kering. Parit yang lebarnya mencapai 50 meter dan panjangnya hampir 3 kilometer. Parit ini membentuk semacam persegi panjang di sekeliling piramida. Kedalaman rata-ratanya sekitar 20 meter jika kamu mentotal seluruh tanah dan batu yang mereka gali untuk membuat parit ini. Volumenya sekitar 10 kali lipat dari volume piramida Djoser itu sendiri. Untuk waktu yang lama, orang-orang hanya menganggap parit ini tidak lebih dari tambang besar, tempat di mana mereka menggali batu dan tanah liat untuk membangun piramida Djoser. Masuk akal kan? Tapi jika dilihat lebih dekat, ini nggak masuk akal. Parit itu terlalu sempit dan dalam untuk dijadikan tempat penambangan dan tata letaknya tidak sesuai dengan yang kita ketahui tentang metode penggalian Mesir kuno. Ditambah lagi, beberapa bagian parit ditutupi langit-langit berbatu yang membuatnya hampir tidak mungkin untuk digunakan sebagai tambang. Teori lain menyatakan parit kering memiliki makna spiritual, mungkin itu adalah tempat suci di mana jiwa-jiwa para bangsawan berkumpul untuk melayani mendiang raja di alam baka. Bahkan ada ceruk di dinding yang berfungsi sebagai penunjuk fungsi spiritual ini. Tapi sebagian besar peneliti percaya bahwa tujuan ini kemungkinan besar berkembang jauh setelahnya, lama setelah kompleks ini dibangun untuk Djoser. Jadi untuk apa parit itu sebenarnya dirancang? Pada tahun 2020, seorang peneliti mengungkapkan gagasan yang cukup menarik. Ada kemungkinan parit ini dirancang untuk mengumpulkan dan mengelola air, terutama setelah hujan lebat. Hal ini masuk akal jika mempertimbangkan lokasinya. Parit ini berada di daerah yang bisa dengan mudah dibanjiri oleh air dari dataran di dekatnya. Hal ini juga menjelaskan kenapa parit itu tidak digunakan untuk makam baru sampai beberapa waktu kemudian ketika iklim menjadi lebih kering dan tidak terlalu rentan terhadap banjir. Ceritanya menjadi semakin menarik karena parit ini tampaknya merupakan bagian dari sistem hidrolik yang lebih besar dan rumit di dalam kompleks Djoser. Parit ini seperti memiliki beberapa kompartemen yang diukir dengan hati-hati dari batu dan dihubungkan oleh terowongan. Kompartemen-kompartemen ini kemungkinan berfungsi sebagai bagian dari sistem pengolahan air, di mana air mengalir dari satu kompartemen ke kompartemen berikutnya menjadi lebih bersih dalam prosesnya. Nah, disinilah hal-hal yang terkait dengan piramida itu sendiri mulai terlihat. Kompleks Djoser memiliki serangkaian terowongan bawah tanah dan beberapa peneliti menduga air dari parit dalam mungkin digunakan untuk menggerakkan sistem lift hidrolik. Dan lift bertenaga air raksasa ini bisa saja digunakan untuk mengangkat batu-batu berat yang dibutuhkan untuk membangun piramida. Cara kerjanya seperti gunung berapi, tapi alih-alih lava, airlah yang melakukan pengangkatan. Bayangkan sebuah lubang besar di tanah di tengah situs piramida. Di dalam lubang ini terdapat platform kayu besar seperti rakit raksasa yang bisa bergerak naik turun. Ketika para pekerja ingin mengangkat batu yang berat, mereka mengisi lubang tersebut dengan air. Saat permukaan air naik, platform kayu mulai mengapung, membawa batu tersebut hampir seperti lift bertenaga air raksasa. Ketika batu mencapai ketinggian yang tepat, para pekerja menggesernya dari platform ke piramida. Idenya adalah air dari parit dalam setelah dibersihkan dan disaring akan mengalir ke lubang-lubang ini. Sebuah pelampung besar mungkin terbuat dari kayu, kemudian akan naik ketika air memenuhi lubang dan mengangkat batu-batu ke tempat yang dibutuhkan untuk konstruksi. Setelah batu berada di tempatnya, mereka akan membiarkan air keluar, menurunkan platform kembali ke bawah, siap untuk mengangkat batu berikutnya.
Sistem lift hidrolik yang rumit ini mungkin adalah inovasi penting yang membuat seluruh proses pembangunan menjadi jauh lebih cepat dan efisien tanpa menggunakan banyak tenaga kerja. Sepertinya orang Mesir kuno sudah merangkul gagasan bekerja cerdas bukan bekerja keras. Tapi tentunya tidak semua orang setuju dengan teori ini. Beberapa ahli berpendapat bahwa area di mana piramida Djoser dibangun tidak dapat menampung air yang cukup dari hujan yang sesekali turun untuk mempertahankan sistem hidrolik yang rumit. Teori utama menyatakan di masa lalu mungkin ada semacam danau di dekatnya yang terisi setelah hujan dan danau ini dapat memasok air ke sistem hidrolik kompleks tersebut. Tapi tidak ada danau seperti itu dalam tulisan Mesir kuno, jadi ini mungkin lebih merupakan pengandaian dan bukan kenyataan. Kemudian ada persoalan kerja keras itu sendiri. Ingat saat kukatakan bahwa metode ini memungkinkan para pembangun kuno untuk mengangkat batu dengan lebih sedikit usaha? Nah, itu mungkin tidak sepenuhnya benar. Menurut beberapa ahli, membangun perangkat hidrolik ini saja membutuhkan pekerjaan yang jauh lebih berat daripada hanya memindahkan balok batu dengan tenaga manusia. Dan jangan lupa, piramida Djoser layaknya bayi piramida dibandingkan piramida-piramida yang dibangun setelahnya. Batu-batu yang digunakan untuk piramida Djoser memiliki berat rata-rata sekitar 300 kg yang tidak seberapa jika dibandingkan dengan balok-balok seberat lebih dari 2,5 ton yang digunakan untuk piramida Chephren. Jika teori pengangkatan air ini dikesampingkan, kita masih harus menjelaskan bagaimana piramida ini dibangun. Untuk menjawabnya, kita perlu sedikit mundur ke belakang dan membicarakan rencana awalnya. Sebelum makam Djoser menjadi piramida, idenya adalah untuk membangun mastaba sederhana. Jenis makam ini cukup umum pada periode sebelumnya, yaitu struktur persegi panjang beratap datar dengan sisi miring. Tapi setelah mastaba asli selesai dibangun, mereka memutuskan untuk memperluasnya dengan menambah lebih banyak lapisan di atasnya. Kemudian mereka menambahkan lebih banyak lapisan lagi hingga konstruksinya mencapai 6 anak tangga berbeda, masing-masing lebih kecil dari yang sebelumnya. Dan mereka mungkin melakukan semua ini dengan menaikkan batu-batu berat itu menggunakan jalur landai, bukan lift bertenaga air. Masih banyak yang belum kita ketahui tentang piramida Djoser. Penelitian lebih lanjut tentunya diperlukan untuk memahami sepenuhnya cara kerja sistem ini atau apakah sistem ini benar-benar ada. Tapi ide menggunakan air untuk membantu membangun piramida menambahkan lapisan baru pada pemahaman kita tentang teknik Mesir kuno. Ini adalah pengingat yang baik tentang betapa pintar dan cerdasnya para pembangunnya menggunakan lanskap alam dan kekuatan air untuk menciptakan salah satu monumen paling ikonik dalam sejarah. Kita tahu bahwa orang Mesir kuno cukup berbakat untuk membangun sesuatu yang megah seperti piramida. Tapi apakah mereka juga cukup pintar untuk mengukur kecepatan cahaya? Ada sebuah teori yang beredar di dunia maya yang mengatakan hal itu. Jika kamu melihat kedua angka ini, kamu akan melihat bahwa kedua angka ini sangat cocok. Yang pertama adalah kecepatan cahaya dalam ruang hampa udara yang diukur dalam satuan meter. Dan yang kedua adalah garis lintang piramida Agung Giza. Jadi, apakah hal ini dilakukan dengan sengaja atau hanya kebetulan saja? Untungnya, kami dapat memberitahumu bahwa ini hanyalah sebuah kebetulan, bukan sebuah konspirasi. Piramida Agung hanyalah salah satu dari sekian banyak tempat di dunia yang memiliki garis lintang yang sama. Dan yang lebih penting lagi, bahkan jika orang Mesir kuno entah bagaimana telah mengukur kecepatan cahaya dan memilih untuk merahasiakannya dari seluruh dunia, mereka tidak akan menggunakan meteran untuk mencatatnya. Meter baru ditemukan pada akhir abad ke-18. Para pembangun piramida menggunakan satuan ukuran yang berbeda yang disebut hasta. 1 hasta sama dengan 0,45 meter. Hasta didasarkan pada panjang lengan dari siku ke ujung jari tengah dan menjadi populer di dunia kuno. Jadi, jika mereka ingin membuat seluruh dunia terkesan dan mengatur piramida pada titik yang sesuai dengan kecepatan cahaya dalam hasta, mereka harus membangun konstruksi ikonik mereka di suatu tempat di Eropa. Dan astronom Denmark yang pertama kali mengukur kecepatan cahaya pada tahun 1676
pasti akan sangat kecewa saat mengetahui bahwa seseorang telah melakukannya berabad-abad sebelumnya. Jadi, meskipun mereka lebih maju dari zamannya dalam banyak aspek, orang Mesir kuno tidak pernah mengukur kecepatan cahaya atau menggunakan garis bujur dan garis lintang untuk memetakan lokasi mereka. Dasar piramida Agung Giza mungkin tampak seperti bujur sangkar yang sempurna, tapi sebenarnya struktur ini terdiri dari 8 sisi, bukan 4 sisi. Keempat sisinya memiliki lekukan cekung yang halus yang membelahnya secara merata dari dasar ke ujung. Versi resminya adalah bahwa seorang pilot Inggris adalah orang pertama yang menyadarinya pada tahun 1940 saat terbang di atas piramida. Dia mengambil foto yang menunjukkan bayangan yang menyoroti lekukan-lekukan ini. Beberapa orang berpikir bahwa garis-garis ini hanya terlihat dari atas dan paling baik dilihat saat fajar dan senja selama equinox musim semi dan musim gugur. Hal ini telah memunculkan teori aneh bahwa orang Mesir kuno mungkin telah merancang piramida untuk berkomunikasi dengan sesuatu yang melihatnya dari atas. Piramida Agung adalah salah satu dari 3 piramida yang dulunya memiliki pintu putar. Beratnya sekitar 20 ton, tapi mereka masih bisa dengan mudah membukanya dari dalam. Ukurannya yang pas membuatnya hampir tidak terlihat dari luar, tanpa kait atau pegangan yang terlihat. Hanya ada sedikit variasi pada batu eksterior yang memberikan celah. 2 piramida lainnya yang memiliki pintu serupa adalah milik ayah dan kakek Khufu. Piramida Agung juga memiliki ruang kosong tersembunyi sepanjang 30 meter yang hanya ditemukan pada tahun 2017. Kita masih belum tahu apa yang ada di dalam ruang tersebut, apa tujuannya, atau apakah itu satu-satunya ruang dari jenisnya. Para peneliti menggunakan teknologi yang sama untuk melihat menembus dinding katedral, piramida Maya, dan bahkan gunung berapi. Hal ini bergantung pada hujan alami partikel subatom yang disebut muon. Partikel-partikel ini lebih mudah melewati ruang kosong daripada melalui material padat. Jadi, jika mereka mengatur beberapa detektor muon di sekitar sebuah struktur, para ilmuwan dapat memetakan area padat dan kosong. Sebuah tim ilmuwan menempatkan detektor muon di dalam piramida Agung dan membiarkannya mengumpulkan data selama berbulan-bulan. Para ilmuwan telah menganalisis sampel mortar yang digunakan untuk membangun piramida berkali-kali. Meskipun kita tahu komposisinya, teknologi modern masih belum bisa menirunya. Mortar sebagian besar terbuat dari gypsum yang telah diproses, tapi tidak digunakan seperti semen yang kita gunakan untuk batu bata saat ini. Sebaliknya, mereka menggunakannya untuk menopang sambungan antara batu-batu besar saat dipasang. Diperkirakan jumlah yang mereka butuhkan untuk membangun piramida Agung adalah sekitar 0,5 juta ton mortar. Adukan semen gypsum ini lebih kuat dari batu-batu itu sendiri dan telah bertahan selama ribuan tahun. Keempat sisi piramida Agung sejajar dengan arah mata angin, utara, selatan, timur, dan barat. Menurut arkeolog dan insinyur Glendas, penyelarasannya akurat hingga 4 menit busur atau 1/15 derajat. Para arsiteknya berhasil mencapai hal ini tanpa alat modern seperti drone, cetak biru, atau komputer. Banyak peneliti yang mencoba menjelaskan keajaiban konstruksi ini. Mungkin mereka menggunakan bintang kutub atau bayangan matahari. Das baru-baru ini mengusulkan ide baru yang lebih sederhana. Orang Mesir mungkin menggunakan equinox musim gugur untuk menyelaraskan piramida. Peristiwa ini terjadi 2 kali dalam setahun ketika garis khatulistiwa bumi melewati pusat piringan matahari, membuat siang dan malam hampir sama panjangnya. Untuk menguji teorinya, Das melakukan percobaan pada tanggal 22 September 2016, hari pertama equinox musim gugur. Dia menggunakan tongkat khusus yang dimiliki orang Mesir untuk membuat bayangan dan melacak ujungnya secara berkala, membentuk kurva yang halus. Dengan menghubungkan 2 titik kurva dengan tali yang kencang, dia menciptakan garis timur barat yang nyaris sempurna. Das mencatat bahwa pada titik balik matahari, ujung bayangan berupa garis lurus hampir sempurna timur barat dan dengan sedikit kesalahan berlawanan arah jarum jam. Ada kesalahan yang sama pada piramida. Meskipun eksperimennya dilakukan di Connecticut, Das percaya bahwa metode yang sama juga bisa diterapkan di Mesir.
Yang dibutuhkan oleh orang Mesir kuno adalah hari yang cerah. Mereka dapat menentukan titik balik matahari musim gugur dengan menghitung 91 hari dari titik balik matahari musim panas. Tapi mereka hanya meninggalkan sedikit petunjuk dan tidak ada dokumen teknik atau rencana arsitektur yang ditemukan yang menjelaskan metode mereka. Jadi mereka mungkin telah memetakan bayangan tetapi tidak pasti. Para ilmuwan telah lama bertanya-tanya bagaimana balok-balok batu yang berat itu dibawa ke lokasi-lokasi piramida, dan mereka mungkin akhirnya memiliki jawabannya. Sebuah tim peneliti dari University of North Carolina, Wilmington, telah menemukan bahwa 31 piramida kemungkinan besar dibangun di sepanjang cabang Sungai Nil yang telah lama hilang. Sekarang tersembunyi di bawah padang pasir dan lahan pertanian. Selama bertahun-tahun, para arkeolog berpikir bahwa orang Mesir kuno pasti menggunakan jalur air di dekatnya untuk mengangkut material, peralatan, orang, dan apapun yang mereka butuhkan untuk membangun piramida di sungai. Namun, sampai sekarang, mereka tidak yakin dengan lokasi, bentuk, ukuran, atau kedekatan jalur air ini dengan lokasi piramida. Kelompok peneliti ini menggunakan citra satelit radar, peta historis, survei geofisika, dan coring sedimen untuk memetakan cabang sungai tersebut. Mereka percaya bahwa cabang sungai tersebut terkubur oleh kekeringan besar dan badai pasir ribuan tahun yang lalu. Tim berhasil masuk ke bawah permukaan pasir dan mendapatkan gambar beberapa fitur tersembunyi berkat teknologi radar. Mereka menemukan sungai tersembunyi dan struktur kuno yang mengalir di kaki bukit tempat sebagian besar piramida Mesir kuno berada. Penemuan cabang sungai yang telah punah ini membantu menjelaskan kepadatan piramida yang tinggi antara Giza dan Lis di tempat yang sekarang menjadi daerah gurun Sahara yang tidak ramah. Mesir bukanlah negara dengan piramida terbanyak di dunia. Gelar juara di sini jatuh ke tangan tetangganya di selatan, Sudan. Negara ini memiliki antara 200 hingga 255 piramida dibandingkan dengan Mesir yang hanya memiliki 138 piramida. Piramida-piramida ini dibangun oleh anggota kerajaan Kush, sebuah peradaban kuno yang menguasai wilayah di sepanjang Sungai Nil berabad-abad yang lalu. Mereka mulai membangun piramida sekitar 500 tahun setelah orang Mesir berhenti melakukannya. Piramida mereka jauh lebih kecil daripada piramida Mesir, tapi dibangun untuk tujuan yang sama. Para arkeolog masih bekerja untuk mencari tahu bagaimana piramida di Sudan dibangun, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya, dan apa yang terjadi pada masyarakat mereka. Sebuah penemuan mengerikan terjadi di Mesir beberapa tahun yang lalu. Mau dengar? 16 tangan manusia dikubur dengan hati-hati di dalam 4 lubang yang menakutkan. Pada awalnya, tangan-tangan itu tidak terlihat seperti tangan manusia karena ukurannya yang tidak normal. Tapi itu benar. Anehnya hanya ada tangan kanan, tidak ada tangan kiri yang terlihat. Ternyata hal itu menunjukkan praktik ritual kuno yang kelam. Seni dan kisah Mesir kuno berbicara tentang sebuah upacara di mana para pejuang akan memberikan tangan kanan musuh mereka sebagai bukti kemenangan dan meminta emas sebagai imbalannya. Orang Mesir percaya pada kehidupan setelah kematian, jadi memotong tangan seseorang berarti kamu memotong kekuatan mereka selamanya. Menjamin kekalahan seperti ini sangat menarik bagi pihak yang menang. Di sini pertarungan terjadi antara orang Mesir melawan Hyksos yang tinggal di tempat yang dulunya dikenal sebagai Kanaan. Mesir selalu menjadi pusat dari beberapa penemuan yang mengubah sejarah, dan beberapa waktu lalu papirus ini ditemukan. Jika kita membentangkannya, ukurannya hanya sedikit lebih besar dari tinggi gedung pencakar langit. Gedung pencakar langit terkecil di dunia, maksudku, yaitu yang terletak di Wichita Falls, Texas. Ketika manusia tidak menulis di aplikasi notes mereka menulis di benda ini yang terbuat dari medula tanaman papirus. Sekitar 2000 tahun yang lalu, orang Mesir kuno menulis sesuatu yang mengingatkan kita pada sebuah buku di mana mereka menggambarkan sebagian besar tradisi pemakaman mereka dan visi mereka tentang akhirat. Naskah ini dianggap sebagai salah satu naskah terpenting dari Mesir kuno dan masih dijual di toko-toko buku hingga saat ini. Naskah kuno ini digali dari sebuah ruangan yang terletak di sebelah selatan piramida Djoser yang terletak di Saqqara.
Djoser adalah piramida tertua di Mesir dan bukan piramida Giza seperti yang kebanyakan orang pikirkan. Baru-baru ini situs Saqqara ramai dengan para arkeolog yang bersemangat yang mungkin menemukan salah satu mumi lengkap tertua di Mesir. Mereka percaya mumi yang indah dan terawat dengan baik ini adalah mumi dari seorang pria kaya. Dia ditemukan di dalam sebuah lubang yang dalam ditutupi dengan lapisan daun emas. Ada banyak simbol yang menunjukkan bahwa dia adalah orang penting dan kaya, seperti ikat yang dia kenakan di kepalanya, gelang di dadanya, dan fakta bahwa dia dibasem dengan jubah yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang terbaik di Mesir. Bagian yang paling menarik dari seluruh penemuan ini adalah menemukan tempat peristirahatannya yang disegel dengan mortir seperti yang ditinggalkan oleh orang Mesir kuno 4.300 tahun yang lalu. Ini mungkin terdengar aneh, tapi pada tahun 2000-an para arkeolog menemukan piramida yang hilang. Piramida ini hilang karena mengalami kerusakan selama 4.000 tahun. Saat ini kamu hanya dapat melihat dasarnya saja. Ini adalah situs yang cukup penting di zaman kuno. Dikatakan bahwa di sekitar area piramida, orang-orang kuno mengadakan upacara khusus di mana para imam besar akan membawa mumi sapi jantan suci. Berikut ini adalah fakta menarik. Orang Mesir kuno percaya bahwa banteng Apis adalah penjelmaan duniawi dari dewa kota Memphis dan dihubungkan dengan ritual kesuburan. Tapi bukan sembarang banteng Apis, mereka harus berwarna hitam dengan satu tanda putih di antara tanduknya dan memiliki banyak karakteristik yang sangat spesifik. Mereka dipilih oleh para pendeta setempat dan dihormati sampai mereka meninggal. Setelah itu mereka dimumikan dan dikuburkan di galeri bawah tanah. Piramida yang hilang ini menghilang sekitar tahun 1800-an. Seorang arkeolog Jerman yang pertama kali menemukannya di desa Saqqara. Dia menyebutnya piramida tanpa kepala ketika pertama kali menemukannya. Namun demikian, bertahun-tahun setelah penemuan resmi, pasir gurun datang dan menutupi semuanya. Ada beberapa penggalian antara abad ke-19 dan 20, tapi tidak terlalu sistematis. Itulah mengapa para ilmuwan sangat senang ketika mereka menggali seluruh dasar piramida setelah menyingkirkan gundukan pasir setinggi 8 meter yang menutupinya. Oh, dan ternyata arkeolog Amerika sedang menggali pemakaman di Mesir yang bisa berisi lebih dari 1 juta mumi. Sejauh ini, para arkeolog telah menggali sekitar 1.700 mumi. Salah satu perbedaan utama dari mumi Mesir klasik lainnya adalah bahwa mereka bukanlah raja dan Fir'aun. Mereka adalah rakyat jelata yang kemungkinan besar hidup sekitar 1.500 tahun yang lalu saat Mesir dikuasai oleh Kekaisaran Romawi dan Bizantium. Nama pemakamannya keren, Jalan Kerbau Air. Siapa tahu kamu ingin mengunjunginya pada perjalananmu berikutnya. Selain banteng dan kerbau, orang Mesir kuno juga menyukai babon. Apakah kamu melihat sebuah pola di sini? Pada awal abad ke-20, para arkeolog menemukan sebuah situs yang penuh dengan mumi babon di sebuah tempat yang disebut lembah monyet. Seekor binatang tidak akan dimumikan jika dia tidak dianggap penting. Hewan-hewan tertentu lebih penting daripada yang lain karena mereka terkait dengan dewa-dewa tertentu. Serigala dihubungkan dengan Anubis, dewa akhirat kuno. Kucing disamakan dengan dewa wanita Bastet. Babon merupakan hewan yang cukup penting karena mereka diyakini berhubungan dengan Thoth, dewa kebijaksanaan, dan penasehat Ra, salah satu dewa tertinggi di Mesir. Para arkeolog tidak terlalu senang. Mereka berpikir bahwa babon-babon ini dikurung di dalam dan tidak mendapatkan sinar matahari hampir sepanjang hidupnya. Mereka mengalami kekurangan vitamin D yang ekstrem dan tidak diberi makan dengan baik. Mungkin Thoth marah pada pemelihara babon ini? Hanya dugaan saja. Karena tidak pernah ada hari yang membosankan bagi para arkeolog di Mesir, mereka juga menemukan mumi manusia dengan lidah emas. Karena orang Mesir sangat percaya dengan kehidupan setelah kematian, mereka percaya lidah emas dapat membantu seseorang berbicara setelah mereka berpindah ke dunia lain. Maksudku, ini adalah kesempatan yang sangat kecil, tapi mengapa tidak? Beberapa mumi ini ditempatkan di peti mati kayu dengan barang-barang seperti kalung, tembikar, artefak emas berbentuk bunga teratai dan kumbang skarab, dan iPhone. Bercanda?
Sebuah kuil baru juga ditemukan baru-baru ini di Mesir. Para ilmuwan percaya kuil ini didedikasikan untuk menghormati Zeus Cassius. Dewa ini merupakan persilangan antara Zeus, dewa langit Yunani yang maha kuasa, dan Gunung Cassius. Saat menggali di sekitar semenanjung Sinai di Mesir, para arkeolog melihat dua tiang granit merah muda yang menyembul dari tanah. Dan bingo! Mereka percaya tiang-tiang itu merupakan gerbang depan kuil yang runtuh akibat gempa bumi beberapa tahun yang lalu. Berbicara tentang dewa, tidak hanya dewa-dewa yang sangat serius. Baru-baru ini para ilmuwan menemukan sebuah cincin emas di sebuah kota di selatan Kairo, bukan Frodo. Cincin ini tidak ajaib, ini adalah cincin emas biasa, tapi memiliki gambaran dewa Van secara resmi bernama Bes. Dewa ini sering digambarkan dalam teks-teks suci sebagai kurcaci gemuk yang bahagia. Saat ini banyak tato yang kita dapatkan sudah tidak memiliki arti dan dibuat hanya untuk tujuan estetika. Tapi di Mesir kuno, para wanita akan membuat tato sebagai tanda perlindungan saat melahirkan. Setidaknya itulah yang dipikirkan oleh para ilmuwan. Di sekitar wilayah Sungai Nil, para ilmuwan menemukan beberapa mumi yang memiliki tato yang terawat dengan baik, yang merupakan hal yang langka karena kulit mudah sekali rusak. Dua dari wanita ini menato punggung bawah mereka dan gambarnya sederhana. Sebagian besar berupa gambar, termasuk gambar kurcaci gemuk yang baru saja kita bicarakan, Bes. Rupanya dia juga memiliki kesibukan sampingan sebagai pelindung wanita saat melahirkan. Apakah kamu akan percaya kalau aku mengatakan bahwa orang Mesir kuno telah menciptakan robot? Nggak percaya? Ya, itu karena tidak sepenuhnya benar. Tentu saja mereka adalah ahli astronomi, matematikawan, dan insinyur. Dan entah bagaimana mereka juga memasukkan penemuan eksentrik ke dalam paket itu. Dewa otomatis yang oleh sebagian ilmuwan disebut Hathor. Patung kayu ini telah berada di Metropolitan Museum of Art selama bertahun-tahun sebelum seseorang mengetahui rahasianya. Dengan bantuan mesin sinar X, para spesialis menemukan sistem operasi mekanis di dalamnya. Sumbu seperti katrol berjalan dari bahu patung ke kaki kirinya. Ketika sistem berputar, patung itu mengangkat dan menurunkan tangannya. Hei, pilih aku, pilih aku. Aku angkat tangan di sini loh. Sekan, kosinus, tangen, sinus 3,1 untuk 159. Ya, itulah sorakan yang kita dengar dari klub trigonometri dulu. Bagi kita yang masih duduk di bangku kelas matematika, istilah-istilah seperti sinus, tangen, dan pi sangat membingungkan. Siapa yang menciptakannya dan mengapa? Apakah tujuan mereka hanya untuk mempersulit siswa? Tidak juga. Trigonometri ditemukan oleh bangsa Mesir kuno. Mereka membutuhkan pengetahuan ini untuk membangun piramida. Mereka melakukan pekerjaan ini cukup baik juga. Piramida Agung Giza masih berdiri hingga saat ini, sekitar 4.500 tahun setelah dibangun. Tidak ada penarikan kembali. Jadi mari kita keluar dari ruang kelas dan melakukan perjalanan melintasi waktu untuk mengungkap rahasia di balik ketelitian bangsa Mesir kuno. Disinilah kamu, berdiri di lokasi pembangunan piramida Agung, sekitar 15 km dari Kairo. Nah, kota masih belum ada di sana, karena kamu hanya dikelilingi oleh padang pasir dan tim pekerja konstruksi. Mereka mengangkut balok-balok batu besar dengan berat masing-masing 2,5 ton. Mereka berada di dalam kereta luncur kayu yang berada di atas rol besar. Kru yang terdiri dari 8 orang menggulingkan blok-blok ini di atas tanah. Kamu akan langsung teringat dengan roller pada mesin kasir supermarket. Prinsipnya persis sama, tapi skalanya lebih besar, jauh lebih besar. Para ilmuwan memperkirakan bahwa orang Mesir menggunakan 2,3 juta balok seperti itu di piramida Agung saja. Dan blok di depanmu adalah salah satu yang lebih ringan, yang terberat beratnya mencapai 15 ton. Tapi dari mana semua balok ini berasal? Sebagian besar berasal dari tambang di sekitar Giza. Mungkin kamu akan berpikir bahwa hal itu tidak terlalu mengesankan. Tapi tunggu sampai kamu mendengar bagaimana para insinyur kuno mengangkut batu granit yang digunakan dalam pembangunan sejauh 804,67 km ke piramida. Saat itu belum ada kereta api atau jalan raya, tapi Sungai Nil yang besar selalu ada di sana. Para peneliti bahkan percaya bahwa orang Mesir menggali kanal untuk menghubungkan Sungai Nil secara langsung ke lokasi pembangunan piramida. Yang harus mereka lakukan kemudian adalah menunggu musim banjir dimulai. Dan voila, permukaan air yang naik akan mengangkat balok-balok batu yang berat itu.
Tapi bagaimana mereka mengangkat batu-batu besar itu di tanah kering dan menumpuknya ke atas? Apakah mereka menggunakan derek besar? Orang Mesir kuno mengatasi masalah ini secara harfiah. Salah satu pekerja sedang menunjuk ke jalan raksasa yang mengitari piramida yang sedang mereka bangun. Beginilah cara jalan gunung berzigzag menuju ke puncak. Jika jalan tersebut langsung menuju puncak piramida, maka para pekerja tidak dapat menarik balok-balok batu di sepanjang jalan tersebut. Itu akan terlalu curam. Para ilmuwan telah menghitung bahwa 8% bisa jadi merupakan kemiringan maksimum. Jadi orang Mesir kuno hanya memperpanjang tanjakan di sekitar piramida. Sekali lagi, ini semua adalah teori, karena tanjakan itu bisa saja berada di dalam piramida, seperti yang disarankan oleh beberapa peneliti. Metode pembangunan yang tepat masih menjadi misteri, yang dijaga oleh Sphinx. Itu nama aslinya bukan? Salah. Karena Sphinx Agung hanyalah nama lain dari patung tersebut. Kamu tahu, nama yang digunakan oleh para penulis ketika mereka ingin menyembunyikan identitas asli mereka, atau nama panggung penyanyi. Nama asli Sphinx yang diterjemahkan dari bahasa Mesir berarti Horus di Cakrawala. Ini adalah nama untuk dewa langit Mesir. Jejak misteri tidak berhenti sampai di situ, karena seorang pria berjalan melewatimu dengan seember cat. Dia akan menambahkan sentuhan warna pada Sphinx Agung. Para peneliti menemukan bintik-bintik warna merah di sebelah telinganya. Itu adalah cat yang kuat karena telah bertahan selama ribuan tahun. Kamu sekarang berdiri tegak di depan Sphinx. Kamu melihat ke atas. Ini sangat tinggi bukan? 20 meter tepatnya. Tahan keinginan untuk mengambil foto selfie. Kamu bisa melakukannya kok. Sekarang kamu melihat sesuatu yang lain. Sepertinya Sphinx berada di tengah-tengah segitiga raksasa di belakang. Itu adalah salah satu sisi piramida agung. Dan tidak, matamu tidak menipumu. Sphinx benar-benar berada di tengah-tengah sisi samping piramida. Disinilah matematika sangat berguna. Piramida memiliki 4 sisi, yang disebut sisi samping. Ada juga sisi kelima, yaitu sisi dasar, namun tidak terlihat. Ini, tunggu, menghadap ke bawah. Sphinx memiliki satu misteri terakhir yang harus diungkap, usianya. Para ilmuwan sepakat bahwa Firaun Khafre yang membangun Sphinx, dia memerintah setelah ayahnya yang telah membangun piramida agung di dekatnya. Jadi kedua bangunan tersebut selesai dibangun pada waktu yang hampir bersamaan. Mari kita bahas lagi tentang angka. Kamu pernah mendengar tentang Cleopatra, putri Mesir yang digambarkan sebagai seorang wanita yang sangat cantik? Dia melihat piramida, tetapi dia hidup lebih dekat dengan masa iPhone pertama daripada masa orang-orang yang membangun piramida. Menarik bukan? Kamu dapat melihat ribuan orang di sekitarmu. Mereka bekerja keras untuk membangun makam Firaun. Tapi berapa banyak dari mereka sebenarnya? Seorang filsuf Yunani memperkirakan ada sekitar 100.000 pekerja. Seperti angka yang tidak terlalu besar untuk sebuah bangunan yang sangat besar, tapi itu tidak mungkin benar. Ilmu pengetahuan tidak dapat mendukung angka ini. Para ahli Mesir menyebutkan jumlah total pekerja adalah 30.000 orang. Dan ya, Indiana Jones adalah salah satu dari mereka, setidaknya di layar lebar. Tapi dia datang terlambat. Para ahli Mesir tahu banyak tentang piramida, tapi tidak semuanya. Bukan karena mereka tidak mau, tapi karena mereka masih belum menemukan bukti yang cukup. Mereka hanya bisa menebak bagaimana proses pembangunannya. Pertama, para insinyur akan datang untuk memilih tempat yang tepat dan melakukan pengukuran yang diperlukan. Itulah mengapa mereka membutuhkan semua perhitungan yang rumit. Kemudian, saatnya untuk mencari material. Blok-blok batu besar yang kusebutkan sebelumnya. Ketika perahu mengantarkan mereka ke depan piramida masa depan, para pekerja akhirnya dapat melakukan pekerjaan mereka. Mereka bekerja dalam kelompok-kelompok kecil, namun setidaknya ada 2.000 pekerja yang memahat dan mengukir pada waktu tertentu. Kedengarannya seperti lokasi konstruksi pada umumnya saat ini, bukan? Itu karena memang benar, ribuan tahun yang lalu. Sungguh menakjubkan apa yang bisa dicapai oleh orang Mesir kuno hanya dengan peralatan tembaga dan batu. Piramida ini sekarang sudah lengkap di hadapanmu. Namun, apakah piramida ini sama dengan piramida yang kita lihat saat ini? Mengapa bangunan ini bersinar terang di bawah sinar matahari gurun? Bukankah seharusnya warnanya kuning berdebu? Tidak. Aktivitas manusia dan elemen-elemennya telah mengikis habis lapisan luar batu dari waktu ke waktu. Para pengrajin ahli memoles blok-blok ini hanya dengan menggunakan batu dan pasir. Hasil akhirnya adalah batu yang halus dan berkilau.
Pada hari pembangunannya, piramida Agung Giza merupakan segitiga cahaya yang sempurna. Sisi-sisinya yang dipoles tampak seperti cermin raksasa, memantulkan sinar matahari Mesir yang kuat. Inilah titik di mana kamu harus mengenakan kacamatamu, dan benda berkilau yang kamu lihat di bagian paling atas piramida sebenarnya adalah emas. Batu besar di puncak piramida disebut piramidion. Piramida ini dilapisi dengan lembaran-lembaran emas. Seperti yang bisa kamu tebak, ini adalah batu pertama yang hilang. Mari kita berhenti sejenak sebelum kita kembali ke ruang kelas. Kita akan pergi ke Kepulauan Inggris. Dan tidak, Stonehenge bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah Newgrange di County Meath. Para ilmuwan memperkirakan bahwa masyarakat kuno Irlandia membangun monumen batu ini sekitar tahun 3200 sebelum Masehi. Ini membuatnya lebih tua dari Stonehenge dan piramida Agung di Giza. Fungsi gundukan melingkar di Newgrange sama dengan yang ada di piramida Agung dan sama-sama misterius. Diperkirakan jumlah batu lepas yang ada di lembah ini lebih dari 220.000 ton, dan itu tidak hanya dilemparkan secara acak di atas tumpukan. Susunan batu-batu tersebut membuat strukturnya kedap air. Hal ini menjelaskan bagaimana Newgrange bisa bertahan begitu lama. Ini membuatmu ingin menghamburkan uang untuk membeli casing ponsel tahan air, bukan? Kamu kembali ke meja sekolahmu. Namun pelajaran matematika hari ini adalah hal terakhir yang ada di pikiranmu. Kamu berpikir tentang betapa hebatnya piramida Mesir dan apakah kita memiliki sesuatu yang serupa saat ini. Ternyata para insinyur modern juga sama kagumnya dengan piramida agung sepertimu. Ada sebuah piramida kaca yang berada di halaman utama Museum Louvre yang terkenal di Paris. Panorama San Francisco tidak akan lengkap tanpa piramida Transamerika setinggi 48 lantai. Tapi Las Vegas adalah yang terjauh. Di saat kita menemukan Hotel Luxor, saking besarnya, piramida ini merupakan piramida terbesar ketiga di dunia. Dan coba tebak apa yang ada di depannya? Ya, replika Sphinx. Tingginya 33,5 meter. 2 tingkat lebih tinggi dari yang ada di Giza. Ya, semuanya lebih besar di Vegas. Musim panas ini terasa begitu panas ya, nggak kayak yang sudah-sudah. Rasanya seperti marshmallow di atas panggangan yang mendesis. Ya, dunia memang semakin panas, tapi beberapa wilayah selalu melawan suhu tinggi. Ternyata orang-orang menciptakan beberapa penemuan untuk tetap merasa sejuk di zaman kuno juga. Beberapa di antaranya masih berfungsi, bahkan setelah 3.000 tahun kemudian. Mari kita lihat bagaimana cara orang menyelamatkan diri dari panas sepanjang sejarah. Jadi tambahkan es batu ke dalam minuman dinginmu dan bersiaplah untuk mendengar cara orang-orang bertahan dari panas. Omong-omong soal es batu, tahukah kamu bahwa bangsa Persia pernah membuat sistem penyimpanan es? Di padang pasir Persia kuno, orang-orang menemukan ide yang tidak biasa tentang cara mencegah makanan mereka meleleh. Orang-orang Persia yang cerdik ini menemukan sebuah trik fisika yang memungkinkan mereka menciptakan es di tengah gurun. Mereka menyebut struktur dingin ini yakals, yang pada dasarnya berarti lubang es. Lubang-lubang es ini bukanlah pendingin biasa. Ini seperti kulkas bawah tanah raksasa. Dari luar, lubang-lubang ini terlihat seperti struktur batu bata lumpur berbentuk kubah. Tapi di dalamnya, ada dunia yang sama sekali berbeda. Lubang-lubang es ini memiliki sistem pendingin penguapan yang ajaib. Pada malam hari, saat gurun menjadi dingin, orang Persia memanfaatkan efek pendinginan radiatif. Mereka membuat parit-parit yang dirancang dengan cerdik untuk menampung lapisan air yang tipis. Air pun membeku menentang panasnya gurun. Kemudian ada area penyimpanan persegi bawah tanah. Bangsa Persia mengumpulkan air es yang mencair dari parit-parit yang sejuk ini. Dan pada malam hari, mereka membekukannya lagi, memanfaatkan dinginnya gurun pasir secara maksimal. Untuk menambah efek pendinginan, mereka membangun dinding guna menaungi area penyimpanan dari teriknya sinar matahari di siang hari. Dan bukan hanya itu saja, mereka memiliki alat penangkap angin fantastis yang disebut badger, yang menangkap angin dan mengarahkannya langsung ke dalam lubang es. Udara segar ditambah angin sejuk, kombinasi yang luar biasa. Mereka bahkan memiliki saluran air rumit yang disebut kanat untuk membawa air ke lubang es dan rumah-rumah yang jauh dari pegunungan terdekat. Seiring berjalannya waktu, yakal ini terlupakan dalam sejarah dan teknologi modern mengambil alih. Tapi ada kabar baik juga. Beberapa orang hebat di Iran sedang merestorasi pendingin kuno ini. Jadi kalau kamu berada di padang pasir,
Jangan lupa untuk mengunjungi tempat-tempat menakjubkan ini dan menyaksikan kejeniusan bangsa Persia kuno secara langsung. Sekarang aku ingin lebih fokus ke penangkap anginnya, karena ini tidak hanya membantu membuat es batu, tapi juga berfungsi sebagai sistem pendingin. Pada zaman dahulu, keajaiban arsitektur yang cerdas ini sangat populer di tempat-tempat seperti Persia, yakni Iran modern, Mesir, dan Timur Tengah. Bayangkan struktur seperti menara dengan bukaan di berbagai tingkat yang ditempatkan secara strategis untuk memanfaatkan kekuatan angin alami. Bukaan-bukaan ini seperti portal ajaib untuk angin, mampu menangkap hembusan angin yang menyegarkan dan mengarahkannya langsung ke ruang keluarga. Pada dasarnya, ini adalah pendingin ruangan alami. Angin akan mengalir dengan anggun ke bawah, mendinginkan tanah saat menari-nari di dalam bangunan. Rahasianya terletak pada detailnya. Ketinggian menara, jumlah sisi, bukaan, dan posisi baling-baling interior. Semuanya berperan dalam efisiensi menara angin. Berkat penangkap angin ini, masyarakat kuno dapat menikmati suhu dalam ruangan yang nyaman tanpa berkeringat. Dapatkah kamu membayangkan hidup pada masa itu? Merasakan angin sepoi-sepoi yang berhembus di dalam rumah, membuatmu tetap merasa segar dan sejuk. Orang Persia sering dianggap berjasa dalam menciptakan penangkap angin yang mengagumkan ini. Tapi jangan lupakan Mesir. Di sana kamu bisa menemukan jejak struktur serupa yang berasal dari tahun 1300 sebelum Masehi. Ya, penemuan penangkap angin mungkin terjadi di Mesir kuno, tapi Yazd di Iran adalah kota dengan jumlah penangkap angin terbanyak. Orang-orang tidak akan bisa hidup di sana tanpa AC kuno ini karena hampir tidak ada hujan di daerah tersebut sepanjang tahun. Sekarang mari kita lihat eksterior berkulit ganda yang berlubang ini. Bayangkan mendandani bangunan dengan layar berlubang yang mewah. Ini seperti mendandani eksteriornya dengan penuh gaya, sekaligus menjaga agar tetap sejuk di dalamnya. Teknik jenius ini, pertama, menyebarkan cahaya matahari alami, jadi tidak ada sinar matahari yang menyilaukan. Layar ini juga menawarkan keteduhan secara profesional, mengistirahatkan interior bangunan dari teriknya sinar matahari. Anggap saja sebagai pelindung matahari alami untuk rumah. Menempatkan layar ini sekitar 1 meter dari dinding luar akan menciptakan lorong yang semilir untuk sirkulasi udara segar. Dan ini juga menambahkan sentuhan keanggunan pada bangunan. Struktur ini kadang disebut jali. Suhu rata-rata di siang hari Jaipur, India misalnya, adalah sekitar 37 derajat Celcius. Jadi struktur ini adalah penyelamat kehidupan. Jali hadir dalam berbagai bentuk, dibuat dari semen, tanah, dan kayu. Ini merupakan sebuah simbol budaya yang tertanam kuat dalam arsitektur India. Kamu bisa menemukan kehadirannya yang menawan di bangunan-bangunan bersejarah yang ikonik, seperti Taj Mahal yang megah dan Red Fort yang megah di Delhi. Tapi ini bukan hanya sesuatu dari masa lalu. Ini masih mengguncang dunia arsitektur modern, dan pesonanya telah memicu kreativitas para seniman dan desainer di seluruh dunia. Jali menghiasi eksterior bangunan. Penampang melintangnya menunjukkan bukaan yang lebih besar di bagian luar dan bukaan yang lebih kecil di bagian dalam. Disinilah efek Venturi berperan dalam memamerkan kehebatan fisika. Saat udara mengalir melalui lorong yang menyempit, kecepatannya bertambah, menciptakan perbedaan tekanan antara bagian dalam dan luar bangunan. Udara yang berhembus dengan kecepatan yang lebih tinggi akan terkompresi, dan ketika dilepaskan, udara akan menjadi dingin. Masrabia adalah kisi-kisi kayu atau kasa yang digunakan di Timur Tengah dan Afrika Utara. Keajaiban dekoratif ini seperti tirai jendela. Ini tidak hanya terlihat cantik tapi juga cerdas. Kisi-kisi ini memberi privasi, menaungimu dari sinar matahari dan udara segar dan cahaya bisa masuk. Beberapa orang juga menambahkan pot tanah liat berisi air, pasir, atau jerami basah ke dalam desainnya. Saat berhembus melalui lubang-lubang, udara panas juga melewati permukaan pot yang berpori. Kelembapan di dalamnya menguap, lantas mendinginkan udara. Ini adalah teknik berbiaya rendah yang sempurna untuk iklim panas dan kering. Ini ramah lingkungan dan tidak memerlukan listrik. Sekarang, mari kita maju ke masa kini. Para desainer semakin kreatif, memadukan kearifan tradisional dengan teknologi modern. Di Menara Al-Bahar Abu Dhabi, mereka juga melakukannya. Bayangkan lebih dari 2.000 panel heksagonal yang menari mengikuti gerakan matahari.
memberikan keteduhan pada interior bangunan. Penguapan air adalah senjata rahasia lainnya bagi orang-orang kuno. Sederhana namun sangat efektif. Ditambah lagi, orang Mesir kuno menggantungkan tikar basah dan tirai di pintu. Ketika melewatinya, udara menjadi dingin, memberikan kelegaan dari teriknya matahari. Para arsitek zaman kuno ahli dalam memaksimalkan aliran udara. Mereka tahu bagaimana membuat ventilasi silang dan membiarkan udara panas keluar sambil mengundang udara yang lebih sejuk ke dalam ruangan. Omong-omong soal Roma kuno, pemandian adalah tempat yang tepat untuk dikunjungi saat itu. Tempat ini seperti pusat komunitas, orang-orang berkumpul untuk mengobrol tentang politik, berolahraga, dan tentu saja berendam dengan santai. Frigidarium adalah tempat yang sejuk di pemandian Romawi. Setelah berendam air panas di Caldarium, orang-orang Romawi bergegas ke kolam raksasa ini untuk bersantai. Kemudian di beberapa tempat seperti Kapadokia di Turki, orang-orang pergi ke bawah tanah untuk bersembunyi dari panas. Mereka memahat tempat tinggal yang nyaman di batu vulkanik, memanfaatkan kekuatan pendinginan alami bumi. Jadi, pelajaran yang bisa kita ambil di sini sederhana. Arsitek dan desainer dapat menciptakan keajaiban dengan menggabungkan tradisi lokal dengan teknologi pintar. Death Valley di California punya suhu tertinggi yang terdaftar secara resmi hingga saat ini, yakni 57 derajat Celcius pada tahun 1913. Sementara itu, rekor terik di Afrika mencapai 55 derajat Celcius di Kebili, Tunisia, seperti yang tercatat pada tahun 1931. Di Eropa, suhu tertinggi yang pernah didokumentasikan mencapai hampir 49 derajat Celcius di Sisilia pada bulan Agustus tahun 2021. Kemudian pada tahun 2022, Inggris mengalami musim panas terpanas sepanjang masa.